Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvina Jalmi Nabila dengan NIM 877964197. Saya dari semester 6 kelas E. Di sini saya mendapatkan tugas dari inovasi pembelajaran. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai Automate Online Proctoring atau biasa disebut dengan AOP sebagai inovasi tentunya. Nah, AOP di sini merupakan teknologi pendidikan berbasis kecerdasan buatan untuk mengawasi ujian secara daring. Nah, pernahkah kita melakukan ujian secara online namun tidak ada orang yang mengawasi di sekitar kita? Nah, tentunya dari AOP di sini itu sudah ada yang namanya kamera di depan layar laptop atau layar HP kalian ketika kalian ujian daring seperti itu. Nah, AOP di sini mempermudah kita untuk pembelajaran jarak jauh seperti itu. Nah, sistem AOP di sini sangat relevan dan juga ditetapkan di universitas terbuka karena juga menyesuaikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan jumlah mahasiswa yang banyak dan tersebar luas tentunya. Nah, baik, analisis berdasarkan 5 karakteristik inovasi menurut Roger. Di sini yang pertama yaitu keuntungan relatif di mana dengan adanya AOP di sini lebih praktis, lebih fleksibel, efisien dan meminimalkan kecurangan. Nah, di mana nantinya mahasiswa dapat ujian dari lokasi masing-masing. Artinya dapat melakukan ujian secara jarak jauh tentunya. Nah, yang kedua yaitu kesesuaian. Nah, di sini sesuai banget dengan atau sejalan dengan pembelajaran digital di UT. Namun di sini juga ada kendalanya, di mana kendalanya itu bisa jadi dari keterbatasan perangkat atau jaringan serta kenyamanan dalam penggunaan kayak gitu. Seringkali ketika kita ujian online atau pembelajaran daring itu terkendala dari jaringan, entah jaringannya itu putus-putus, lemot dan segala macam. Nah, dan yang ketiga yaitu kompleksitas, di mana agak cukup rumit ya digunakan sehingga dibutuhkan panduan dan pelatihan agar mudah dipahami. Jadi sebelum dilakukan AOP, sebelum dilakukan pembelajaran secara daring, di sini juga dilakukan yang namanya simulasi. Nah, yang keempat kemungkinan dicoba, yaitu seperti yang kata saya jelaskan tadi. Nanti sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum ujian dilaksanakan, kita akan disarankan untuk melakukan simulasi terlebih dahulu agar nantinya ketika sudah dilaksanakan kita tidak bingung lagi. Nah, yang kelima yaitu kemudahan diamati, di mana hasilnya terlihat dari meningkatkan kedisiplinan juga dan mengurangi yang namanya kecurangan serta bisa dievaluasi lewat laporan pelaksanaan. Nah, yang ketiga di sini juga ada strategi difusi inovasi mengenai AOP, di mana dalam tahapan pengetahuan sosialisasi lewat webinar, panduan dan tutorial agar pengguna paham fungsi serta keamanan sistem. Jadi di sini juga kita bisa menggunakan AOP ini sebagai webinar atau panduan dan juga tutorial nantinya. Nah, dan juga ada tahapan persuasi, di mana tahapan ini yaitu membangun pandangan positif dengan menjelaskan tujuan, menjaga kejujuran akademik dan keamanan data serta membagikan testimoni dari pengguna juga. Nah, yang ketiga yaitu ada tahapan keputusan, di mana nantinya akan memberikan kesempatan untuk mencoba lewat simulasi tanpa nilai agar pengguna siap menerima sistem seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, yang terakhir yaitu tahapan konfirmasi, di mana di sini yaitu akan melakukan yang namanya evaluasi. Nah, kenapa di sini di tahap terakhir dilakukan yang namanya tahap evaluasi? Agar kita juga bisa mengevaluasi ini gimana caranya kita bisa menanggulangi jaringan yang tidak enak ataupun informasi yang kurang akurat karena terputusnya jaringan ketika pelaksanaan seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Alvina Jalmi Nabila undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.